Taman Bumi terhampar di Ciletuh, Jawa Barat. Ada beragam fauna, ada aneka flora, juga bebatuan. Batuan alam di Taman Bumi atau Geopark ini adalah hasil sedimentasi berbagai fosil, patahan, dan lempengan bumi puluhan juta tahun silam. Lanskap alam menawan berpadu dengan kearifan budaya lokal menjadi titik tujuan andalan para pejalan. Usai menyandang gelar sebagai Geopark Nasional pada 2015, Ciletuh akan terus mengalami pemeliharaan dan pengembangan. Aliran air terjun dan hamparan bukit hijau pagi ini memanjakan para pejalan. Hujan yang turun beberapa hari ini menambah debit air terjun tersebut. Ombak berdebur, awan di langit berarak, ibarat memanggil-manggil untuk mendekat, menikmati sunyi. Pemandangan inilah yang bisa dinikmati setiap hari di kawasan Taman Bumi Ciletuh atau Ciletuh Geopark. Ciletuh berasal dari kata ci atau cai yang berarti air dan letuh yang berarti keruh. Selama musim hujan, air yang mengaliri sungai dan air terjun di wilayah ini keruh karena banyaknya lumpur yang dibawa dari wilayah hulu. Kawasan ini pada awalnya merupakan tempat geolog dari berbagai universitas meneliti batuan di Jawa Barat. Tahun 2006, Ciletuh dijadikan sebagai kawasan cagar geologi. 2 tahun silam, Mega Fatima Rosana gencar mempromosikan Ciletuh sebagai kawasan Taman Bumi. Jawa Barat ini, khususnya di kawasan Ciletuh ini adalah tempat batuan tertua yang ada di Jawa Barat atau juga di Pulau Jawa. Kurang lebih umurnya sekitar lebih dari 60 juta tahun ya. Dan batuan seperti ini di Pulau Jawa itu hanya ada di 3 lokasi. Jadi satu di sini di Ciletuh, kemudian satu lagi di Jawa Tengah di Bayat dan di Karangsambung. Mungkin kalau sederhana kadang-kadang kita istilahkan ini sebagai daratan pertama Pulau Jawa atau Jawa Barat khususnya ya gitu. Saya juga penasaran ini Bu, jenis-jenis batuan apa saja sih yang ada? Apakah memang semuanya setipe atau memang berbeda-beda atau seperti apa? Nah, keunikannya kalau di kita di sini, tadi kita bisa menemukan komplek bebatuan yang tadi kita sebut sebagai batuan yang dulunya adalah bagian dari lapisan mantel bumi. Jadi sangat ribuan kilometer jauh di bawah bumi ya. Kita ketemu nanti di Pulau Kunti, itu ada namanya Pulau Kunti. Nah kemudian di situ ke selatan lagi, dari itu kita bisa menemukan namanya ada bebatuan oviolit. Jadi itu batuan lempeng kerak bumi, mantel bumi tadi. Ada gabbro, ada peridotit, istilahnya itu di sana kita menemukan. Juga kita menemukan bebatuan yang berasal dari daratan, tapi dia diendapkan di laut. Seperti yang kita ada di sini. Ini ya? Nah, ini adalah batuan produk gunung api di daratan, tapi diendapkan kemudian ke laut. Dia karena proses geologi kembali dia terangkat. Nah, ini kita bisa lihat seperti kue lapis. Ada perlapisan ya? Iya, betul. Ada perlapisannya. Nah, itulah dia menunjukkan dia dulunya diendapkannya di dalam lingkungan air ya. Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan UNESCO menyebutkan untuk mendapat predikat sebagai kawasan geopark harus memenuhi 3 unsur, yakni geodiversity, biodiversity, dan geocultural diversity. Artinya, sebuah kawasan geopark harus memiliki jenis batuan yang unik, keanekaragaman hayati, serta masyarakat berbudaya yang melindungi kawasan ini.
Jadi selain bebatuan yang tadi, keunikan lain di geologi di sini, kita ada satu lagi yang kita sebut sebagai amphitheater. Ya, mega amphitheater bukan karena nama saya, karena ukurannya yang sangat besar, jadi itu diameter kurang lebih 15 kali 9 kilo ya. Jadi karena sangat besar itu fenomena alam, kita istilahkan sebagai ada satu longsoran besar, sehingga menjatuh membentuk seperti tapal kuda. Bentuk tapal kuda terbuka inilah kita anggap sebagai teater alam, terbuka yang langsung menghadap ke laut, Samudra Hindia gitu ya. Itu fenomena yang lain yang setahu saya itu di Indonesia tidak ada lagi. Kalaupun ada skalanya lebih kecil. Nah, itulah kedua alasan keunikan itulah yang kita yakin kita bisa angkat ini menjadi ke level internasional. Pada awalnya Geopark Ciletuh hanya terdiri dari 2 kecamatan, yakni wilayah Ciemas dan Ciracap. Pada 2015, Ciletuh dinobatkan sebagai Taman Bumi Nasional. Setahun kemudian, Ciletuh diajukan ke UNICEF sebagai Global Geopark. UNESCO pun menyarankan agar kawasan diperluas hingga ke Pelabuhan Ratu di utara dan Kecamatan Surade di selatan. Sehingga kini kawasan Taman Bumi ini berubah nama menjadi Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark. Kita kawasan Geopark ini punya luas 1.602 kilometer persegi ya kurang lebih itu di 8 kecamatan. Nah harapannya jadi ada di daerah inti kita sebut ya zona inti itu sebagai zona kawasan konservasi dan ada zona pengembangan atau zona penunjang ya. Nah di kawasan zona pengembangan inilah kita harapkan pertumbuhan fasilitas, sarana dan perekonomian bisa berkembang. Nah, itu ya jadi intinya tetap tidak anti investasi. Tapi kita harus membedakan di mana kita boleh bangun hotel, di mana kita boleh bangun homestay, mana yang boleh dan tidak boleh kita harus pisahkan. Musik lodong merupakan sebuah budaya hasil kreasi sekelompok pemuda Ciletuh dalam naungan komunitas Guai. Perpaduan suara antara alat musik tradisional dengan alat musik modern menjadi semakin indah karena lirik-lirik yang dinyanyikan menumbuhkan semangat. Musik ini juga menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu, seperti calung ataupun angklung. Lodong itu awal mulanya karena ketertarikan hampir punahnya bambu di sini. Kami mencoba untuk konservasikan lagi bambu dengan cara bermain musik dengan alat bambu tersebut, gitu, yaitu main lodong. Gitu. Awal mulanya kita karena banyak wisatawan ke sini, kita mulai belajar untuk menjadi guide anak-anak itu. Jadi mereka itu semuanya guide untuk ngantar-ngantar tamu, terus selain mengisi waktu luang, mereka belajar lodong tersebut untuk mengaktifkan juga budaya di Ciletuh. Gitu. Kami sudah mencoba calung, angklung segala macam, tapi itu udah biasa gitu. Kami mencoba yang baru, yang belum pernah ada gitu. Jadi lodong itu adalah kreasi hasil anak-anak Ciletuh. Lodong terbuat dari batang bambu hitam atau Giganocloa atroviolacea. Bambu hitam dipilih karena miang atau bulu pada bambu jenis ini tidak tajam. Untuk memudahkan proses pembuatan,
Serta menjaga keberadaan tanaman ini, sengaja dipilih bambu yang sudah tua. Kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan suara yang akan dihasilkan. Semakin pendek bambu, maka akan menghasilkan suara yang lebih nyaring. Setelah dipotong, bagian dalam bambu kemudian dibuang untuk membuat rongga yang akan menghasilkan suara. Bagian tajam dihaluskan, lalu diberi tali. Cara memainkan lodong dengan menabuh penampang batang bambu. Bagi para pemula, disarankan untuk menambahkan karet pada bagian yang akan dipukul, karena bisa membuat penampang lebih terasa lunak. Selain bambu hitam, kawasan Taman Bumi Ciletuh Palabuhan Ratu juga memiliki satu varietas bambu yang hanya ada di 3 tempat di Indonesia. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai bambu haur gereng. Bernama latin Bambusa blumeana, bambu ini dapat tumbuh mencapai 25 meter dengan diameter 15 cm. Bambu haur gereng tak bisa digunakan menjadi alat musik lodong karena miang bambu ini tajam. Tentang haur gereng, dia itu informasi yang saya terima dari hasil penelitian, tumbuhnya cuma di 3 tempat. Yang pertama tumbuh di hutan Sancang, yang kedua di daerah Cikesik, Banten, yang ketiga dan lebih dominan adalah di hutan Geopark Ciletuh. Yang secara tepatnya fokusnya di wilayah BKSDA. Ciri khas dari bambu haur gereng itu, mereka punya tumbuhan itu punya ciri yang lain dari bambu yang lain, itu punya duri. Durinya di bagian mana? Durinya di bagian batang atau di bagian rantingnya. Fungsinya untuk menahan daya longsor atau abrasi dari pergerakan air. Yang kedua, ya mungkin untuk lebih merapatkan jajaran tebing jalan yang ada di wilayah Geopark Ciletuh. Kalau untuk binatang, haur gereng itu punya fungsi yang pertama untuk meruncingkan tulah badak, yang kedua untuk menajamkan tanduk banteng, yang ketiga untuk penyelamatan ayam hutan dari perburuan liar. Selain budidaya bambu, Ciletuh juga memiliki perkebunan kelapa yang luas di Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Ujung Genteng. Nira dari perkebunan kelapa dipakai untuk membuat gula kelapa. Dalam 1 bulan, seorang petani mampu memproduksi hingga 50 kg gula kelapa yang akan disetorkan kepada pemilik lahan untuk dijual. Selain itu, masih banyak pula tanaman yang menjadi ciri khas daerah ini, seperti varietas beras hitam, dan yang unik adalah Rafflesia Padma. Termasuk juga di sini yang langka, selama ini kita mengenal bahwa tanaman Rafflesia atau bunga bangkai itu ciri khas kabupaten lain atau provinsi lain. Dan ternyata di kawasan ini kita menemukan juga Rafflesia gitu ya. Mungkin beberapa minggu lalu beberapa yang sudah mekar Rafflesia. Itu menjadi satu keunikan dari floranya di sini. Keunikan bebatuan, keberagaman flora, serta budaya luhur yang dilestarikan warga ada di sini. Syarat untuk menjadi kawasan geopark dunia pun terpenuhi. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan kini adalah menjaga kelestarian semua unsur yang ada. Perubahan yang saling terasa ini dari harga ikan hampir nggak ada yang tidak laku gitu. Semua laku. Semua laku, kemudian juga yang sangat terasa oleh masyarakat nelayan itu, kita sebelum kawasan Geopark Ciletuh ditetapkan sebagai Taman Bumi Ciletuh, Taman Bumi Nasional Ciletuh, ini kita relatif, maaf ya, terpinggirkan gitu kan, akses ya, jalan masuk ke
sana itu relatif terkendala. Dengan adanya isu ataupun dicanangkannya Taman Bumi Ciletuh ini sebagai objek destinasi wisata, itu akses jalan transportasi sangat bagus. Dengan sendirinya pengunjung pada berdatangan ke sini hampir tiap hari. Kalau dulu itu orang bermusiman, musim liburan paling ya, hari raya ataupun hari-hari ini. Kalau sekarang hampir tiap hari. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung, para nelayan yang tadinya hanya fokus mencari ikan sejak malam hingga pagi hari, kini bisa mendapatkan uang tambahan dengan memberikan jasa pengantaran ke berbagai lokasi wisata. Kayaknya mungkin ada semacam alih fungsi ke sana. Ini bisa mereka menangkap ikan, bisa juga diperuntukkan untuk jasa, ya, biro atau jasa untuk mereka bisa membawa para wisatawan gitu ya, yang ingin menjelajahi keindahan Geopark Ciletuh ini. Itu diatur. Kalau misalkan ini yang juragan-juragan punya armada lebih daripada satu, mereka atur sedemikian rupa. Cuman ini masih perlu ditata. Kesadaran masyarakat akan objek wisata ini masih perlu ditata, kebersihannya. Justru ini sangat bagus dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Ya kita bisa lihat di sini, alhamdulillah kalau di wilayah pusat pendaratan ikan TPI Ciwaru ini relatif bersih. Jadi kita sudah membangun kesadaran kepada bahwa kebersihan, soalnya pariwisata kan, wisatawan nggak mungkin mereka kerasan kalau ke sini ketika kotor ya. Kebersihan memang masih menjadi masalah yang harus ditangani pemerintah dan masyarakat di wilayah Geopark. Di beberapa objek wisata, terutama Pantai Palalangan, masih terlihat tumpukan sampah yang belum ditangani. Minimnya keberadaan tempat sampah membuat banyak pengunjung membuang sampah sembarangan. Selain masalah sampah, akses ke beberapa tempat wisata juga belum memuaskan wisatawan. Berbeda dengan jalan utama dari Jakarta yang telah diperbaiki, akses menuju beberapa lokasi wisata di Ciletuh, Pelabuhan Ratu Geopark masih sulit dilewati. Misalnya saja, akses menuju Curug Awang, sebuah air terjun yang biasa disebut sebagai mini Niagara. Begitu pula jalan ke Puncak Dharma, salah satu titik tertinggi dari mega amphitheater alami yang terbentuk di Taman Bumi ini. Jalannya yang terjal dan berbatu sulit dilalui para wisatawan yang menggunakan kendaraan bermotor, apalagi saat turun hujan. Mungkin akses, tapi ya kalau memang dikelola dengan dengan masyarakat setempat, mungkin kan kita juga menggali supaya sama-sama tumbuh, masyarakat setempat juga tumbuh bersama. Jadi kita berindah mungkin seperti ojek yang ke atas tadi, kita bikin paguyuban, kemudian nanti satu persatu diatur supaya banyak, dan ya jalannya sedikit sedikit dirapin lah supaya nggak membahayakan pengunjung yang ikut kendaraan ojek tersebut. Memang rutenya masih berat ya, infrastrukturnya perlu diperbaiki. Mungkin biar pengunjung bisa lebih banyak, aksesnya lebih mudah, jadi lebih banyak pengunjung yang akan berkunjung ke sini. Fasilitas jalannya masih kurang bagus sehingga akses untuk kesininya agak sulit gitu kan. Jadi orang akan berpikir ulang untuk datang kemari karena transportasi jalannya masih sangat jelek. Sama sarana dan prasarana di sininya gitu, belum terkoordinasi dengan baik itu penginapan ataupun tempat makan. Mengenai investasi, pemerintah telah membuat aturan investor boleh masuk ke kawasan Geopark selama memenuhi aturan yang telah digariskan. Pasti kita akan melibatkan investor ya, investor yang kita garis bawahi, investor yang ramah lingkungan. Karena kita jualannya kan jualan lingkungan, jualan keanekaragaman hayati, keanekaragaman geologi yang semakin unik, semakin terpelihara, value-nya semakin tinggi. Jadi ini sebuah proses
pengembangan yang tentu saja ada proses pengembangan bisnis yang tidak akan merugikan masyarakat, yang ada adalah melestarikan alam dan menguntungkan masyarakat. Tentu masyarakat akan terlibat, oleh karena itu kita ingin kepada masyarakat mengajak supaya tidak terjebak pada jualan-jualan tanah yang tidak perlu. Mungkin kalau mau menjual tanah, menjual aset yang dimiliki masyarakat, konsultasi dulu ke Pak Bupati, konsultasi dulu ke panitia penyelenggara atau ke pengelola supaya masyarakat terarah dengan baik, karena kita ingin kalau memungkinkan masyarakat juga ada pemilik saham pada pengembangan ekonomi ke depan. Jadi oleh karenanya kita ingin mengajak masyarakat untuk bersabar, untuk selalu berkonsultasi, jangan sampai terjebak menjual lahan hanya karena diiming-imingi harga yang lebih tinggi. Padahal kalau dikembangkan bersama-sama akan lebih tinggi lagi daripada yang sekarang yang sudah tinggi. Oleh karena itulah kita akan berusaha menggunakan berbagai perundangan dan berbagai regulasi yang ada saat ini, karena regulasi saat ini memungkinkan masyarakat ketika masyarakat harus melepas asetnya tidak dilepas, tapi dilepasnya dalam bentuk saham terhadap sebuah usaha yang akan dibangun di atas lahan tersebut, sehingga masyarakat tidak melepas lahannya tapi jadi pemilik, menjadi shareholder pada sebuah pengembangan perekonomian di sektor pariwisata di kawasan ini. Pengelola pun mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan alam geopark, lebih dari sekedar mendapatkan predikat sebagai Global Geopark. Pemberdayaan masyarakat itu yang penting. Apalah artinya sebuah sertifikat kalau masyarakatnya tidak peduli atau care terhadap kawasan. Apalah artinya sebuah sertifikat kalau masyarakatnya tetap dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Tetap intinya adalah mensejahterakan masyarakat dengan memuliakan bumi, alam masih aman dan mereka masih bisa menikmati sampai ratusan tahun yang akan datang. Ciletuh Palabuhan Ratu bisa menjadi salah satu proyek percobaan bagi pembangunan kawasan wisata alam di Indonesia. Di sini, kondisi lingkungan terjaga, masyarakat pun diikut sertakan dalam pemeliharaan dan pengembangan pariwisata.